Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Amos pasal 3 ayat 9-11 adalah firman Tuhan yang akan kita renungkan di pagi hari ini. Namun sebelumnya mari kita berdoa untuk firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kekal dalam kerajaan sorga, bersyukur dan berterima kasih untuk hidup yang Tuhan anugerahkan. Dan pagi hari ini kami hendak merenungkan kebenaran firman. Tuntun kami, ya Tuhan, agar kami boleh mengerti dan memahami kehendak firman-Mu. Lalu kami mau melakukannya dalam hidup beriman kami dari hari lepas hari. Mari ya Tuhan, hadir dan bersabdalah bagi kami. Amin. Amos pasal 3 ayat 9-11 firman Tuhan berkata demikian. Siarkanlah di dalam puri di Asyur dan di dalam puri di tanah Mesir, serta katakan berkumpullah di gunung-gunung dekat Samaria, dan pandanglah kekacauan besar yang ada di tengah-tengahnya dan pemerasan yang ada di kota itu. Mereka tidak tahu berbuat jujur, demikian firman Tuhan. Karena itu mereka itu yang menimbun kekerasan dan aniaya dalam purinya. Sebab itu beginilah firman Tuhan, musuh akan ada di sekeliling negeri, kekuatanmu akan ditanggalkan daripadamu dan purimu akan dijarahi. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apa yang dilakukan oleh para pemimpin Yehuda membuat Allah benar-benar sepertinya sudah kehilangan kesabaran. Apa yang terjadi? Yang pertama, mereka tidak mau mengandalkan Tuhan, tetapi mereka mencari pertolongan pada kerajaan-kerajaan yang ada di sekitar mereka. Lalu kemudian Allah menegur. Allah bilang siarkanlah di puri yang di Asyur, lalu kemudian di Mesir, bahwa ada sesuatu yang memang membuat Allah marah. Dan pada akhirnya Allah mau mengatakan bahwa di Yehuda sendiri apa yang terjadi? Mereka menimbun kekerasan, menimbun ketidakjujuran dan kebohongan. Nah, segala sesuatu yang kita lakukan dengan dasarnya dengan tidak jujur ya akan menghasilkan sesuatu yang tidak baik juga, Bapak Ibu. Untuk itu ya firman Tuhan ini tegas menyampaikan kepada kita semua bahwa Allah melihat bahwa mereka tidak lagi bisa berbuat atau berkata jujur. Demikian firman Tuhan, mereka itu menimbun kekerasan dan aniaya dalam purinya. Sebab itu Tuhan berfirman, musuh akan ada sekeliling mereka, kekuatanmu akan ditanggalkan daripadamu dan purimu akan dijarahi. Ini luar biasa Bapak Ibu, bahwa apapun yang dimiliki, baik yang ada di Asyur maupun yang ada di Mesir, itu juga mereka tidak patut untuk menjadi sekutu bagi umat Allah. Justru kenapa tidak pantas ya, karena mereka tidak bisa berkata jujur atau berbuat jujur. Nah, di sini Allah menghendaki supaya umat Allah hidup. Intinya begini Bapak Ibu, sebagai umat Allah, satu yang Allah minta dari kita adalah kita mau berkata jujur, kita mau bersikap atau mau berlaku jujur dalam hidup kita. Karena kejujuran itu memang dalam banyak kesempatan ya, konsekuensi dari sebuah kejujuran kadang menyakitkan. Tetapi itu jauh lebih baik daripada kita berbohong hanya untuk menyenangkan. Nah, kalau kita berbohong hanya untuk menyenangkan, pada akhirnya semua akan terbongkar. Sepandai-pandainya kita menyimpan bangkai ya tetap satu ketika akan
mengeluarkan bau yang tidak enak, dan itu akan membuat masalah bagi kita sendiri. Jadi inti dari firman Tuhan ini Bapak Ibu, bahwa Allah menghendaki sikap jujur yang dimiliki oleh umatnya. Karena dengan kejujuran maka Allah akan selalu bersama dengan kita, Allah akan selalu menyertai dan melindungi, bahkan Allah akan memberikan yang terbaik dalam kehidupan kita. Amin. Hari ini kita berdoa dengan keluarga Supartini Munte, keluarga Bapak Rudi Herno, dan keluarga Bapak Yakub sampai lalu dari sektor pelayanan 1. Dan hari ini semua keluarga di sektor pelayanan 1 sudah didoakan. Berarti hanya tinggal sektor pelayanan 3 dan 4. 3 dan 4 itu untuk hari ini, besok 3 dan 4 hari ini, besok, dan sampai hari Sabtu. Semua keluarga jemaat GPIB Shalom dan Pasar, puji Tuhan, setiap hari kita doakan supaya diberkati dan dipelihara oleh Tuhan, dijauhkan dari segala hal yang tidak berkenan. Ya, mari Bapak Ibu kita tundukkan kepala lalu kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kekal dalam kerajaan sorga, kami kembali mengucap syukur dan terima kasih untuk hari yang baru ini di tanggal 28 Mei. Waktu terus berjalan dan terasa sudah 2 bulan lebih kami harus mengisolasi diri di rumah, harus stay at home, harus work from home, dan semuanya harus dikerjakan dari rumah. Hanya dalam situasi tertentu kami harus keluar rumah, tapi kami percaya sungguh bahwa Tuhan akan selalu menyertai dan memelihara, memberkati kami di dalam hidup ini. Dan pagi hari ini berdoa bersama dengan keluarga, warga jemaat yang ada di sektor pelayanan 1, keluarga Ibu Supartini Munte, keluarga Bapak Rudi Herno, dan keluarga Bapak Yakub sampai Lalong. Bapak kenal keluarga ini. Berdoa bagi Ibu Supartini Munte dalam tanggung jawabnya sebagai orang tua tunggal. Bapak berkati beliau, berikan kekuatan, kesehatan, bahkan berkat-Mu dalam kehidupannya. Berkati anak-anak kekasih, baik yang bersama-sama dengannya ya Tuhan, maupun mereka yang jauh terpisah dengan keluarganya masing-masing. Tuhan pimpin dan sertai, jaga dan pelihara, beri kekuatan, beri kesehatan, limpahkan berkat-Mu dalam kehidupan keluarga kekasih ini ya Tuhan. Demikian juga berdoa bagi keluarga Bapak Rudi Hernowo, Bapak berkati juga dia dalam pekerjaannya, dalam aktivitasnya, dalam tanggung jawab sebagai orang tua, dalam keluarga bersama istri yang dengan setia mendampingi ketiga anak kekasih dalam usia mereka yang sudah dewasa ya Tuhan. Bapak berkati keluarga ini, pimpin sertai, limpahkan berkat-Mu, jawab setiap apa yang menjadi pergumulan mereka dari waktu ke waktu ya Tuhan. Keluarga Bapak Yakub sampai Lalong, Bapak berkati Bapak kekasih ini juga dalam kondisi kesehatannya, dalam proses pengobatannya. Bapak berkati juga istri kekasih dalam mendampingi suami dan anak terkasih. Bapak berkati juga anak yang Tuhan anugerahkan dalam kehidupan keluarga ini. Bapak berkati dia dalam masa mudanya juga, dalam harapan, cita-cita, dan masa depan. Pagi hari ini ya Tuhan, kami juga mau berdoa bagi seluruh kehidupan jemaat Tuhan, jemaat GPIB Shalom dan Pasar. Tuhan pimpin dan sertai, berkati. Tuhan jawab setiap pergumulan. Tuhan berkati dalam setiap pekerjaan dan usaha. Tuhan beri kekuatan dan kesehatan di dalam setiap menjalani hari-hari hidup.
Berdoa bagi para janda, duda, anak yatim piatu, para lansia. Bapa berkati mereka juga dengan luar biasa, sehingga berkat Tuhan akan juga mereka nikmati dan menghadirkan sukacita dan damai sejahtera, keyakinan dan kepastian akan penyertaan Tuhan bersama-sama dalam kehidupan mereka. Ya Tuhan Allah Bapa kekal dalam kerajaan sorga, jemaat-Mu yang boleh Tuhan tambahkan setahun usia pada hari ini, Tuhan berkati juga, beri kekuatan, beri kesehatan, limpahkan berkat-Mu. Lalu Tuhan Allah Bapa kekal dalam kerajaan sorga, pada kesempatan ini juga ya Tuhan, hamba mau berdoa menyerahkan jemaat-Mu yang dengan setia memberikan persembahan syukur, persembahan persepuluhan dalam menopang pelayanan di tengah-tengah kehidupan jemaat. Tuhan pimpin dan sertai, Tuhan berkati dengan kuat kuasa Roh-Mu yang kudus itu. Lalu kami berdoa bagi panitia yang ada di tengah-tengah jemaat, panitia pembangunan yang Tuhan kami mohon Bapa berkati mereka, sehingga rencana pelaksanaan pembangunan Tuhan boleh tuntun sertai, Tuhan boleh buka jalan sehingga semuanya boleh berjalan sesuai yang seturut dengan kehendak-Mu. Kami berdoa juga ya Tuhan bagi panitia malam dana yang sedianya akan dilaksanakan pada tanggal 13 Juni, namun harus tertunda karena situasi dan kondisi yang ada ya Tuhan. Bapak berkati setiap orang yang menjadi bagian dari acara ini, baik artis pendukung yang sudah kami hubungi dan mereka bersedia mereschedule ulang kegiatan ini ya Tuhan. Berkati mereka, jaga pelihara kami semua, beri sehat dan kuat. Berkati para pelayan-Mu ya Tuhan, diaken penatua, pengurus pelkat dan komisi, juga pelayan yang dari pelkat-pelkat. Demikian saudara Hesron yang juga terlibat dalam pelayanan tengah-tengah jemaat-Mu. Bapak berkati kami semua, beri kami kekuatan dan kesehatan, limpahkan berkat-Mu dalam kehidupan kami, agar kami tercukupkan dalam menjalani tugas tanggung jawab pelayanan yang Tuhan percayakan. Berkati kehidupan keluarga rumah tangga kami masing-masing ya Tuhan, agar kami juga ditopang dalam pelayanan yang Tuhan percayakan. Terima kasih Tuhan, pemerintah bangsa dan negara kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Bapak berkati para pemimpin kami mulai dari pusat sampai ke daerah, bahkan sampai ke pelosok sekalipun ya Tuhan. Berkati juga ya Tuhan para tenaga medis yang bekerja dengan luar biasa untuk memulihkan saudara-saudara kasih kami yang terinfeksi virus COVID-19. Bapak berkati mereka juga, jaga pelihara dengan kuat kuasa Roh-Mu yang kudus itu, agar mereka dijauhkan dari terinfeksi virus COVID-19 ini ya Tuhan. Keluarga yang mereka tinggalkan Tuhan jaga dan pelihara juga. Ya Tuhan Allah Bapa kekal dalam kerajaan sorga, kami berdoa juga ya Tuhan bagi kehidupan jemaat dalam menjalani kehidupan sepanjang hari ini. Bapa sertai dan berkati. Bapa ampuni kami atas salah dan dosa yang telah kami perbuat melawan kehendak-Mu di surga, baik itu melalui kata, perbuatan maupun yang ada dalam pikiran kami sekalipun ya Tuhan. Suci bersihkan dan layakkan kami, lalu sempurnakan kami ya Tuhan dengan berkat yang berasal daripada-Mu. Biarlah kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus serta persekutuan dengan Roh Kudus mau tinggal menyertai, memelihara, memberkati kehidupan saudara sekalian pagi, siang, petang hingga malam nanti, dalam anugerah kasih dan penyertaan